Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan pemaknaan ayat ke-7 daripada Quran surat Al-Baqarah. Dan ini juga yang ke-7 juga ya. Kita mencoba memahami ayat tersebut dengan pendekatan kecerdasan kolbu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita betul-betul memahami tentang konsep khotamawwahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim ghisawah walahum adzabun adzim, ya. Jadi kondisi khotama ketertutupan itu adalah sebuah keadaan yang pasti, di situ ada indikatornya. Sekali lagi, pasti ada indikatornya. Khotama, semua hal yang menutupi kolbu, yang akhirnya berdampak kepada sensor yang ada di pendengaran, yang ada di penglihatan, dan semua itu memberikan sebuah indikator. Lalu indikator apa yang sebenarnya paling mudah untuk kita fahami kalau kita berada dalam kondisi khotama tadi, ya, ketertutupan? Hal yang paling menarik di situ adalah semua hal, kalau dibuat konsep umum, adalah semua hal yang menjadikan kita lupa akan kesadaran kita pada Allah terutama. Ya, ini sepele ya. Kesadaran ke Allah itu hal yang sepele, tapi kalau kita pelajari, ini hal yang berat. Mengapa saya katakan berat? Ya, kesadaran kita kepada Allah itu paling tidak gini, satu contoh. Saya punya waktu nganggur, ya. Waktu nganggur saya, waktu longgar saya ini, yang saya ingat itu siapa? Itu yang paling gampang gitu. Kalau kita mengingat, ya, orang, manusia atau pekerjaan, berarti bisa jadi di situ kolbu kita tertutup dari menyadari kewajiban kita ketertutupan yang menunjukkan kita saat itu kurang on, ya, dengan Allah, atau kewajiban-kewajiban yang lebih utama yang itu dibenarkan oleh syariat. Ya, jadi khotama itu memang kompleks. Ya, kompleks sekali. Dan indikatornya tadi, kalau saya memahami itu bahwa sebenarnya kita itu saat ini dihadapkan dua kondisi. Pada saat kita itu memohon sebuah ketercukupan, ya, mulai ketercukupan pasangan yang menyenangkan, membahagiakan, anak, rezeki, ya. Lalu sebenarnya kita ada satu hal yang harus kita evaluasi, itu adalah apa? Pada saat semua itu dicukupi sama Allah, lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kalau yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang menyangkut, ya, pada hal yang lain, yang itu sebenarnya derajatnya lebih rendah dibanding kita mempelajari ayat-ayat Allah, dibanding kita berzikir mengingat Allah, berarti kalbu kita dalam kondisi khotama, ketertutupan. Dan ketertutupan ini sangat rapi, ya, sangat rapi sehingga apa? Sampai otak kita tidak menyadari kalau kita itu dalam kondisi khotama.
Bagaimana otak itu menyadari? Wong sumbernya aja kolbunya itu tertutup. Sehingga sekali lagi kolbu yang membuat sistem tubuh, anatomi, fisiologi, otak, pendengaran, telinga itu mempunyai dua fungsi. Satu fungsi sunatuwa, ya seperti yang dipelajari di medis. Yang kedua fungsi ilahiyah. Fungsi yang dimana di saat orang itu menggunakan otaknya karena dibimbing oleh kolbu, di mana nanti otaknya membimbing pendengaran dan penglihatan, maka yang muncul adalah sebuah nilai syukur dan mengingatkan kita kepada Allah. Sehingga kita bertambah baik, bertambah iman. Itu kan fungsi utama daripada Allah menciptakan indera kita dan pusat penggerak kolbu, itu intinya di situ. Tapi kalau otak yang bergerak tanpa bimbingan kolbu, maka kita diterlenakan dengan hal-hal yang bersifat keduniawian terus. Ya, keduniawian terus. Dan keduniawian itu bukan berarti sesuatu yang haram, ya, kita nggak membicarakan itu, ya. Tapi kembali lagi bahwa kita mau menunjukkan bahwa khotamah itu sebuah kondisi yang otomatis terjadi pada saat manusia itu mengabaikan peran kolbu di dalam kehidupannya. Karena kolbu itu kalau sudah hidup itu akan bisa membimbing otak itu pada dua sisi. Sisi kesadarannya untuk mengingat Allah, kesadarannya memposisikan dirinya sebagai seorang hamba, ya. Lalu ia akan ingat aturan-aturan Allah. Di sisi lain, otak bekerja secara fisiologis, ya, anatomi dan fisiologis seperti yang diterangkan di medis. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kondisi ini sangat berat, sekaligus sangat halus. Karena apa? 3J, setan, iblis, dan jin secara umum itu akan mencoba memperdaya orang itu supaya menyadari bahwa apa yang dilakukan itu tidak salah, tidak keliru. Sehingga apa? Ia akan mempertahankan kebiasaan-kebiasaannya itu yang semakin hari bisa jadi semakin mengurangi kekhusukannya dia dalam beribadah, semakin mengurangi, ya, aplikasi dia terhadap kehidupan ini yang bernilai agama, dan itu dibiarkan oleh 3J tadi. Berat, saudara-saudaraku. Pada saat kita khotamah, kolbu kita itu tertutup, maka kita akan ditarik oleh 3J tadi itu kecenderungan untuk apa? Untuk mempelajari apa-apa yang menterlenakan dirinya, menterlenakan egonya. Sehingga pendengaran kita dan mata kita itu merasa asik, enak jika memantau, melihat, mendengarkan apa-apa yang tadi memang dipikirkan. Mau berjam-jam, ya, untuk melaksanakan itu, untuk melakukan itu bukan hal yang sulit. Tapi pada saat orang itu diajak pada sesuatu yang lebih utama, tapi di mana kolbunya itu masih tertutup, ia sangat sulit sekali. Contohnya yang paling tinggi, ya, diajak sholat khusyuk, ya. Diajak untuk bertutur kata, bersikap kasih sayang. Ya, karena apa? Ya, kita kan yang kita hadapi semua orang-orang yang mulia. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, sesama muslim itu kan saudara kita. Ya, apapun coraknya dari saudara kita itu, Allah menyatakan itu saudara kita, ya udah. Kita harus berlemah lembut, berkasih sayang kepada mereka. Nah, nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang ada di dalam diri seorang yang bertakwa, orang mukmin itu
apakah dengan aktivitas kita itu memunculkan atau muncul karakter nilai-nilai Islam? Dan kalau tidak, berarti kalbu kita khotama, tertutup, terkunci. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita harus terus belajar evaluasi. Kita sebenarnya diberikan kecukupan sama Allah. Di sini adalah sebagai batas sejauh mana orang itu di saat menyibukkan diri untuk dunia dengan dibantu oleh Allah dan tercukupi. Saat tercukupi itu sejauh mana ia memikirkan tentang ayat-ayat Allah dan berjuang untuk agama Allah. Dan yang paling harus difahami dari semua itu adalah bagaimana keluarga kita, rumah tangga kita, itu rumah tangga yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Sekali lagi, kita menjadi hebat, kita menjadi bagus, apa yang kita lakukan bisa bermanfaat, semuanya itu diawali dari hidayah. Tanpa hidayah, kita tidak akan mampu membangun diri kita, keluarga kita, maupun bangsa ini dengan benar. Kalau sebuah bangunan dalam sumber daya manusia itu dibangun dengan hanya nilai otak, dzikirnya kurang, berpikir tentang transendentalnya kurang, maka menjadikan nanti generasi ke depan, generasi mendatang, itu generasi yang suka hanya logika berpikir, yang realistis. Sementara banyak hal di sisi Islam itu sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan. Satu contoh, orang menjadikan banyak waktunya untuk mempelajari agama Allah, memberikan banyak waktunya untuk bersedekah. Itu di dalam konsep manajemen itu sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan. Tapi justru disitulah Islam menantang rasio kita, menantang pola pikir kita. Karena Allah yang abstrak, Allah yang gaib, ya, Allah juga akan memberikan sebuah nilai di situ bagi orang-orang yang meyakini tentang kegaiban Allah dan kegaiban sistem Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan pernah tinggalkan Allah di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, pada saat kita sudah diberi kecukupan, sekali lagi kecukupan, ayo kembali, Allah itu sedang menunggu kita. Allah itu sedang menanti kita. Apapun yang Allah nanti dapatkan dari keluh kesah, dari cerita hambanya, Allah akan senang menyambut hambanya jika hambanya itu mau mendatanginya. Semakin sering, semakin cepat, Allah pun akan membalas apa yang manusia rindukan dari Allah itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ke-7 dari pembahasan juga ayat ke-7 dari Quran Surat Al-Baqarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.